Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast KUA Pundong, sedulur-sedulur KUA Pundong yang tatak dan gemati, kita berjumpa lagi dengan edisi podcast kali ini keempat kalau tidak salah. Setelah sebelumnya kita membahas tentang lurik, tentang kearsipan dengan dua narasumber dengan spesialisasi yang berbeda. Kali ini tidak kalah spesial, kita kedatangan dari ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia Wong Pusat lor sedulur ini. Beliau Bapak Aris Widodo Esos, arsiparis ahli muda. Sugeng rawuh, selamat datang di KUA Pundong. Biasa dipanggil Pak Aris atau Pak Widodo? Aris. Pak Aris. Baik Pak Aris, ini bagaimana kesannya setelah melanglang buana kemudian pulang ke dekat kampung halaman? Ya, yang pertama terima kasih ya Mas Fauzi, Mas Fauzi, Mas Ahmad Fauzi. Kami sudah diajak berkolaborasi dengan Kementerian Agama. Tentu alhamdulillah ternyata dari KUA ini sudah mulai GNSTA yang kita canangkan gitu ya, sudah mulai masuk ke dalam KUA, sehingga nanti harapannya kearsipan ini makin baik sampai ke yang ranah kabupaten gitu ya. Gedung arsipnya kabupaten, kemudian KUA-nya Kapanewon. Oh iya, Kapanewon. Ya, alhamdulillah ini kita sangat bersyukur gitu ya. Ya. Ya, terima kasih. Ini bagaimana Pak Aris ini kan setiap harinya bergelut dengan arsip, kearsipan. Kira-kira mungkin bisa digambarkan dulu kondisi kearsipan di negara kita lah. Di negara kita. Kira-kira perhatiannya bagaimana? Atau apa yang bisa kita lakukan? Iya benar ya. Kalau saya mungkin perkenalan juga ya tentang kegiatan yang kami lakukan kalau di Arsip Nasional. Jadi kami yang datang ke sini kebetulan 2 orang dengan Mas Amin, ini keseharian kami itu ada di Direktorat Perlindungan dan Pelestarian Arsip. Perlindungan? Ya, atau kalau fungsi utamanya adalah kegiatan preservasi. Nah, kegiatan ini adalah lebih ke bagaimana menjaga usia arsip ini agar lebih panjang, terutama dalam fisiknya ya. Bagaimana fisik arsip ini bisa bertahan lama sehingga ini bisa nantinya diakses anak cucu kita, sehingga anak cucu kita nggak akan kehilangan informasi yang kita tuliskan di hari ini. Tentu tidak hanya fisiknya, ketika kita berbicara tentang preservasi adalah fisik dan kontennya, isinya. Bagaimana kemudian kita perbaiki arsip yang rusak sehingga itu bisa dialih mediakan, dan termasuk juga di kesempatan kali ini juga kita melakukan perbaikannya langsung dan melakukan alih media oleh teman-teman dari Kementerian Agama. Ini merupakan salah satu juga terkait dengan mempertahankan fisik dan kontennya, seperti itu. Nah, yang kami lakukan di Arsip Nasional ini pas gitu ya, dirasakan oleh kita berhubungan dengan program dari Kementerian Agama, sehingga nyambung gitu antara perbaikan fisiknya atau restorasinya dan alih medianya. Jadi ini adalah satu hal yang memang harus selalu kita bekerja sama sehingga output dari arsip ini bisa terselamatkan. Jadi kan fisik dan informasi ini harus selalu selaras untuk diselamatkan, karena kalau kita berbicara tentang paradigma kearsipan di Indonesia, penyelamatan ini ada 2 aspek ya Mas ya. Aspek fisik dan aspek informasi. Tidak kemudian konten ini sudah dialih mediakan kemudian kita tinggalkan fisiknya. Informasi diselamatkan, fisik juga diselamatkan, sehingga dua-duanya berjalan beriringan. Nah, itu yang kita coba aplikasikan ke KUA yang ada di wilayah sini. Seperti itu Mas. Itu memang ya dilema juga kalau kita bicara kearsipan ya. Kemudian untuk ke Kemenak, mungkin khususnya Kemenak, karena jenengan kan ada di bukan di wilayah kerja Kemenak ya. Kira-kira kalau nasib atau penanganan pengurusan lah kearsipan di Kementerian Agama
bagaimana Pak? Kalau saya memang baru masuk di Kemenak ini kedua ya Mas, karena kemarin di 2 bulan yang lalu itu ada juga program seperti ini, tapi tidak terjun langsung ke KUA-nya. Jadi kita memberikan semacam sosialisasi, bimbingan seperti itu, yang waktu itu di Jakarta mengundang perwakilan gitu ya. Jadi itu di tahapan awal kemarin. Sehingga kemudian ketika kita terjun ke lapangan langsung seperti ini, kita kan jadi melihat langsung nih, jadi kayak seperti sarana prasarananya, arsipnya itu seperti apa. Ini nanti akan jadi satu catatan ke kita, sehingga dari catatan ini kita akan berikan rekomendasi gitu ya Mas ya, ke Kementerian Agama, Biro Umum yang ada di pusat ya, sehingga nanti misal sarana prasarana yang harus atau mesti disediakan agar arsip ini usianya lebih panjang lagi, agar arsip ini aman juga dari agen kerusakan kalau kita menyebut ya, misal rayap seperti itu kan sebutannya agen kerusakan. Nah, apa yang perlu ditambahkan itu tentu nanti akan kita berikan catatan ke teman-teman di Biro Umum di Kementerian Agama, seperti misal sarana dan prasarana untuk menyimpan arsip yang nilainya ini vital, karena dari pembicaraan dengan Ibu Rita juga bahwa arsip di sini ini tidak akan ada pemusnahan ya. Nah, ketika tidak ada pemusnahan tentu harus dijaga arsipnya agar dia sesuai dengan apa ya, habitatnya atau apa ya namanya ya. Jadi orang hidup itu kan dia harus punya habitat yang sesuai dengan lokasi simpannya gitu ya. Kalau manusia jangan terlalu panas, sama dengan arsip. Di arsip ini dia harus memiliki satu tempat sarana prasarana yang memang sesuai dengan lokasi dia harus tinggal, seperti benar, seperti suhu kelembaban yang ini ada patokannya, kemudian pemilihan box arsip ini harus ada syaratnya juga, kemudian sampai dengan bagaimana kita handling terhadap arsip, memegang arsip itu seperti apa. Nah, ini akan kita sampaikan nanti di laporan yang akan kita tembuskan ke teman-teman di Kementerian Agama, sehingga nantinya dengan dukungan sarana prasarana, dengan cara penanganan arsip yang tepat, itu akan mempertambah usia arsip. Pun dengan yang arsip sudah rusak, kita juga akan atau telah kita lakukan pemberian contoh cara melakukan perbaikannya, tentu dengan bahan dan alat yang memang khusus untuk kearsipan. Jadinya tidak kemudian kita menambah rusak, tapi memperbaiki lagi, sehingga diharapkan nanti ketika kita sudah pulang nih balik ke Arsip Nasional, nanti teman-teman yang di sini bisa melanjutkan lagi. Nah, itu harapan kami, dan mungkin juga perlu didukung dengan dari pusat nanti misal bahannya habis itu ya, karena yang kita berikan ini terbatas, sehingga nanti mungkin dipakai berapa lembar mungkin sudah habis. Tetapi intinya adalah dari semua sarana prasarana tadi yang mesti sesuai dengan standar, itu adalah untuk agar usianya bisa lebih panjang. Nah, itu ya. Baik, terima kasih. Mungkin untuk penutup ini Mas Aris, dengan sudah hadir langsung melihat apa itu kondisi gedung arsip Kemenak Bantul. Kira-kira itu apa yang perlu ditambahi dari gedung yang sudah ada ini, penataannya atau bagaimana? Saya akan berbicara tentang preservasi arsip secara keseluruhan ya Mas ya. Jadi ketika kita melakukan program preservasi, tentu ada yang namanya hulu dan hilir. Bagaimana dari awal kegiatan preservasi ini sampai dengan hilirnya. Nah, preservasi ini lebih ke ada dua yang kita bagi biasanya, preventif dan kuratif. Bagaimana preventifnya, bagaimana kuratifnya. Tentu ini lebih ditonjolkan ke preventifnya. Bagaimana sarana prasarananya, kemudian alat-alat bahan-bahan penyimpanan. Nah, untuk yang kita lihat di sini, untuk gedung ini saya rasa sudah terkait ruangannya, saya rasa ini sudah representatif, tetapi perlu juga ditambahkan alat
pengatur suhu seperti AC dan dehumidifier. Saya rasa ini adalah satu hal yang perlu diberikan pemahaman dulu sehingga alat itu ada untuk diadakan gitu ya. Karena memang fungsi alat ini adalah urgent untuk arsip yang disimpan di situ. Bagaimana kemudian ruangan ini bisa terkondisikan suhunya, terkondisikan kelembabannya, sehingga tidak ada intervensi dari lingkungan sekitar gitu. Maksudnya kalau lingkungan sekitar itu kalau siang kan panas, jadi arsipnya ikut panas. Kalau malam dingin, arsipnya ikut dingin. Nah, itu yang kita hindari terkait dengan fluktuasi dari suhu di dalam ruangan. Nah, ini sebenarnya suhu fluktuasi inilah yang kemudian membuat cepat arsip itu rusak, karena ada sifat dari kertas namanya higroskopis ya. Ketika arsip ini dingin, dia akan menyerap kelembaban, ketika kering dia akan melepas kelembaban. Nah, itu yang banyak terjadi kerusakan itu karena itu. Untuk itu yang akan kita anjurkan pertama tentu adalah pemasangan AC dan perlengkapannya seperti dehumidifier. Kemudian saya kurang tahu ini kalau malam ada pengamanan atau tidak, kayaknya perlu pengamanan juga meskipun itu sifatnya pengamanan statis ya Mas ya, seperti pemasangan CCTV. Karena kan kalau arsip ini terjaga atau arsip ini penting ya, takutnya ada hal yang tidak kita inginkan yang di luar itu, ya di luar pantauan kita, resiko itu. Nah, itu salah satu yang kita tambahkan juga, pengamanan CCTV. Dan kemudian area juga Mas, area lingkungan ini harus kita jaga dengan menggunakan sistem PHT namanya, pengendalian hama terpadu. Salah satunya adalah ada kawasan yang memang tidak boleh digunakan untuk makan minum di satu depo ini, di satu tempat ini. Karena makan dan minum ini kan sebenarnya adalah satu hal yang kalau ada jajaran makanan, maka dia takutnya akan mengundang hama, reinvestasi hama, rayap atau apapun itu yang dia awalnya datang karena ada serpian, kemudian kok melihat ada arsip ini, makanya merembet. Benar. Mampir. Ada, ya benar, ada dua hal berarti. Yang pertama adalah terkait hardnya, sarananya, bahan-bahannya, dan pemahaman kita terhadap bagaimana arsip ini agar aman secara kebijakan gitu ya Mas ya. Di sini tidak boleh makan, tidak boleh merokok. Nah, itu hal-hal yang memang harus kita tanamkan gitu ya. Iya, basicnya seperti itu, termasuk handlingnya tadi. Jadi dari segi alat dan dari segi pemahaman dari masing-masing pengelolanya, seperti itu. Baik, satu lagi terakhir boleh. Untuk pemirsa KUA Pundong, bagaimana cara penyimpanan atau penanganan arsip yang sederhana, karena kita tahu kalau di rumah tidak bisa seperti institusi. Oh iya, benar. Ya, kalau kita berbicara arsip yang ada di rumah ya, berarti kan ini sebutannya arsip keluarga. Jadi arsip keluarga ini disimpannya seharusnya memang sesuai dengan penyimpanan arsip di institusi, tetapi kita juga nggak akan bisa seperti itu, kemudian harus suhunya atau kemudian harus kelembabannya sekian, tidak. Kami ada sosialisasi Laraska namanya kalau di arsip nasional, itu biasanya kita berikan sosialisasi bagaimana melakukan penataan dulu. Nah, yang pertama ini mungkin penataan ya Bapak Ibu ya, penataan arsip yang jangan hanya ketika arsip ini dibutuhkan saja arsip ini dicari. Jadi kita mesti menyempatkan waktu gitu ya untuk menata arsip kita. Kemudian tempatkan di tempat yang memang itu untuk arsip, misal clear file atau dokumen keeper seperti itu ya. Nah, kita tata di situ, bisa menatanya subjek gitu ya, misal bapak, ibu, anak, dan tambah lagi aset. Nah, itu bisa ditata seperti itu sehingga nanti kalau dicari bisa langsung ketemu. Nah, kemudian ya nggak campur semua. Kemudian kita juga bisa memilih dulu tuh, memilih apakah memang yang kita simpan ini arsip atau bukan. Kadang di beberapa keluarga gitu ya menyimpan undangan atau surat brosur atau penawaran apalah, penawaran KPR atau apa. Itu soal ujian juga dicampur. Jadi ada hal-hal yang harusnya nggak kita simpan tapi kita simpan, sehingga itu kan memenuhi tempat penyimpanan gitu ya. Nah, kita pilih juga apakah
ini arsip atau bukan. Jadi kalau bukan arsip ya disiangi lah istilahnya. Nah itu kemudian perlu juga dilakukan alih media. Jadi bisa dilakukan alih media dengan yang sederhana saja. Misal dengan aplikasi, ada banyak aplikasi di HP yang untuk melakukan scan gitu ya, macam-macam aplikasinya, dan kemudian itu nanti kalau bisa disimpan di cloud, bisa disimpan di flash disk, bisa. Nah ketika flash disk ini sudah dipakai untuk menyimpan data digital tadi, penyimpanannya jangan digandeng Bapak Ibu, jangan disimpan dengan yang kertasnya, jangan disimpan yang fisiknya. Nah ini adalah prinsip dispersal namanya, jadi prinsip untuk menyimpan di tempat lain. Nah untuk apa? Karena kalau terjadi sesuatu atas fisik arsip, maka kita masih punya backupnya di tempat lain. Nah ini prinsip dispersal. Kemudian kumpulkan arsip itu di satu tempat Bapak Ibu, seperti tas khusus gitu ya, tas khusus yang memang digunakan untuk menyimpan arsip. Nah harapannya adalah misal terjadi sesuatu, arsip ini sudah mengelompok, arsip ini tinggal dibawa dan kemudian dibawa keluar rumah ke tempat yang aman. Nah seperti itu. Kemudian ya biasanya tempat ini mesti diketahui oleh seluruh anggota keluarga agar tidak hanya satu orang yang tahu. Jadi ketika terjadi sesuatu ya si tas ini bisa langsung keluar, bisa dipakai ditarik lebih dulu gitu ya. Karena ya kita tahu kalau arsip ini sampai hilang ini kan pengurusannya repot. Terutama lagi kita juga mesti tahu bahwa arsip ini ya namanya arsip itu kan satu-satunya ya, jadi digantinya pun mungkin nggak akan sama dengan yang aslinya. Jadi pemahaman kita untuk sadar bahwa arsip ini penting ya perlu kita tanamkan sehingga kita bisa dengan sadar melakukan pengelolaan secara mandiri. Nah benar. Baik, terima kasih Ya. Pak Aris telah berkenan meluangkan waktunya, memberikan banyak penjelasan kepada kita, dan itu terbilang hal baru yang sering kita lewatkan terkait kearsipan. Baik, terima kasih pemirsa KUA Kapanewon Pundong yang tatak dan gemati. Kita akan berjumpa lagi di edisi berikutnya. Tetap sehat, bahagia, dan selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.